Pokoknya mau bodo amat dengan survei, saya bilang gitu kan, bodo amat dengan survei. Kita seperti dijajah dan para penguasa itu ya mental-mental penjajah saya kira Pak. Saya pengennya cuma satu putaran aja. Satu putaran. Ya, satu aja selesai. Kenapa mesti 2 putaran? Memang rencana itu saya lihat Pak ya, sudah dicanangkan sepertinya mau 2 putaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran tokoh wanita yang cukup dekat dengan anak-anak dan sekarang ini ingin mengabdikan jiwa raganya untuk bangsa dengan menjadi politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Ety Yunarti, SEMM. Selamat datang Bu. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Bu, ini kita langsung saja nih ke tema pokok kita. Ini kan di Pilpres 2024 ini kan PKB mendukung Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ya, ketua partai PKB gitu. Iya. Pandangan Ibu di Pilpres 2024 ini seperti apa Bu? Kalau saya pribadi sebetulnya optimis menang gitu ya. Karena terus terang jauh sebelum Anies mencalonkan diri, belum mendaftar gitu ya, saya tuh udah yakin bahwa pilihan saya ke Amin gitu loh. Saya nggak terpikir juga bahwa saya di PKB ini akan mendapatkan Presiden Anies Baswedan. Karena saya menganggap Anies Baswedan tuh, ya Allah, orang yang luar biasa. Seorang profesor yang punya intelektual yang luar biasa. Di samping itu secara damai ya. Saya kira kalau seorang presiden, seorang pemimpin yang mempunyai moral yang luar biasa, tentunya negara ini akan benar-benar menurut saya menjadi Indonesia yang asli muslimnya gitu loh. Itu yang saya harapkan. Nah, setelah Gus Muhaimin mendampingin Anies Baswedan, ya saya merasa ya Allah, kuatlah Indonesia gitu ya. Itu menurut saya. Tapi mereka ini kan dilekatkan dengan politik identitas. Menurut Ibu seberapa kuat politik identitas itu? Saya kira kalau saya berpendapat sendiri saya pikir kuat dong. Ya karena mudah-mudahan Pak Amin ini singkatan dari Anies Baswedan Amin ini mudah-mudahan orang-orang yang berpikirnya tanda kutip intelektual insya Allah akan ke Amin. Nah itu jadi harapan kami dan saya pribadi dengan adanya kolaborasi Amin ini ya. Jadi tentunya akan terjadi perubahan yang luar biasa untuk Indonesia. Itu harapan saya. Yakin menang? Saya selalu berdoa semoga ya. Namanya ini kan akan kita akan percaya dengan tangan-tangan Allah. Saya harus yakin memang. Kalau tidak yakin ya bagaimana saya bisa meyakinkan orang lain. Jadi saya harus meyakinkan diri saya dulu baru ke orang lain, saya kira itu. Tapi hasil survei kok ada 3 terus ini. Ya makanya, ya itulah makanya saya bilang, pokoknya mau bodo amat dengan survei, saya bilang gitu kan, bodo amat dengan survei. Yang jelas, kalau saya dengar gini, Amin ini banyak sekali relawan-relawan kan, ya ternyata relawan-relawan yang saya lihat dan dengar, ini orang-orang intelektual. Mudah-mudahan orang-orang ini akan kuat. Nah itu harapan kita. Tapi kan intelektual saja nggak cukup Bu. Ya, nah itulah makanya saya bilang kalau memang terus terang aja dalam satu keluarga aja saya sama saudara-saudara udah hidup mati dia nggak mau milih Amin. Saya bilang biarkan saja, cuma 1 saya bilang kan. Tapi yang 7-nya memilih Amin, kenapa tidak gitu loh. Artinya perbedaan biarkan aja perbedaan. Saya bilang cuma 1 suara saya bilang gitu. Dan
kita kalau berdebatnya sekarang misalnya nggak ada guna, berdebatnya nanti setelah Amin jadi baru dia merasakan karena perubahan yang akan dicanangkan oleh Amin itu luar biasa. Yang tentunya kalau orang-orang seperti kami ya Pak ya, saya kan di dunia pendidikan, perubahannya itu luar biasa untuk orang-orang yang lingkungan pendidikan seperti saya. Tapi ya kita kembali lagi yang kata Bapak tadi, yang namanya politik praktis tadi ya. Ya pokoknya kita berdoa aja, berdoa dan berusaha. Jadi memang ora et labora itu dicanangkan udah lama dan kita yakinin itu aja. Ya politik praktis kan memang sudah tidak lepas dari Iya. Tapi menurut Ibu Amin kalah nanti dengan politik praktis itu. Pokoknya saya yakin aja Amin menang dulu aja deh. Pokoknya Amin menang gitu. Urusan yang politik praktis, saya kira pasti ada sesuatu lah ya nanti ya. Kalau misalnya, ya Pak susah juga sekarang. Yang benar menjadi tidak benar, yang tidak benar jadi benar. Itu kadang-kadang kita juga bingung ya. Tapi saya berkeyakinan bahwa kita tetap berdoa dan berusaha. Mudah-mudahan Allah mengabulkan ini. Itu aja. Nah ini tadi Ibu ingin dengan adanya Amin ini Indonesia akan berubah. Perubahan apa sih yang Ibu harapkan? Waduh, saya lihat kalau perubahan yang luar biasa ya. Dari dia kemarin di Jakarta itu orang-orang pribumi yang sudah tersingkirkan Pak ya di daerah-daerah Menteng itu ya. Karena apa? Karena tidak sanggup membayar PBB Pak. Nah, tapi sejak Anies menjadi gubernur DKI, Masya Allah, orang-orang itu akan tetap memiliki tempat itu tanpa membayar PBB, terutama untuk guru-guru, pensiun-pensiunan. Jadi, ya Allah saya bilang, luar biasa. Itu saja yang menurut saya hanya Jakarta yang kemarin. Kita sudah turut senang, apalagi dia akan memimpin Indonesia yang kemarin, perubahan yang akan ada, seluruh sekolah-sekolah perguruan tinggi itu akan dibebaskan dari pembayaran PBB. Masa luar biasa Pak itu. Itu perubahan yang salah satunya tadi. Dan yang lain-lain saya juga lihat luar biasa. Terus terang aja Pak, Jakarta itu nggak apa-apa ya Pak ya. Saya bicara vulgar di sini bukan apa-apa. Hanya Anies yang bisa membuat Jakarta itu akan berubah menurut saya. Dan untuk Indonesia? Apalagi untuk Indonesia. Nah itu Jakarta aja yang kecil saya udah lihat dan melihat dan bukti yang nyata Jakarta udah bagus. Dan insya Allah Indonesia bisa begitu saya kira. Memang capres lain mampu gak kira-kira? Ya Allah Pak, sebetulnya bisa-bisa saja Pak ya. Tapi dari saya lihat keputusan MK kemarin sudah bikin saya gerem Pak. Sebetulnya ya, dari usia gitu kan, pencalonan itu sudah tidak relevan. Terlalu kecil dan terlalu tua menurut saya. Tapi kalau Amin saya bilang, orang muda, karyanya sudah cukup bagus gitu. Pokoknya saya dukung Amin gitu aja Pak. Sudah teruji. Dari 3 kandidat ini Ibu yakin berapa putaran nanti? Saya pengennya cuma 1 putaran aja. 1 putaran. Ya, 1 aja selesai. Kenapa mesti 2 putaran? Memang rencana itu saya lihat Pak ya, sudah dicanangkan sepertinya mau 2 putaran. Saya pengen 1 putaran aja selesai Pak. Udah pokoknya Amin menang gitu aja. Kalau 1 putaran berarti ada kerja keras sih di Partai Koalisi. Iya Pak, harus kerja keras memang. Memang saya lihat yang pendukung-pendukung yang lain tuh partai-partai yang luar biasa. Nah, saya kepinginnya warga Indonesia, bangsa Indonesia, sebaiknya memang punya ketetapan dan maksud saya, ya memang saya lihat juga di sana Pak ya, saya lihat,
untuk ASN, untuk ini harus memilih yang ini, untuk gubernur, ke bawahnya harus memilih yang ini. Ya ampun, amin, siapa yang milih? Saya bilang gitu Pak ya. Tapi saya kira kalau memang bangsa Indonesia punya keinginan untuk suatu perubahan, ya udahlah, bertahan aja bahwa kita pilih Amin nomor 1 gitu aja Pak. Nah, itu Pak menurut saya. Memang ada pengarahan Ibu lihat untuk netralitasnya gimana sekarang? Pokoknya gini aja, saya kalau sudah ngobrol, Bu Ati PKB, ya, Amin dong, Amin. Ibu gimana? Amin juga. Nah, jadi saya selalu berusaha Pak ya, setiap kali saya pendekatan ya, personal approach, pilihlah Amin saya bilang. Insyaallah Bu, kami pilih Amin. Kalau soal netralitas dari ASN, kemudian dari pemerintah serta aparat penegak hukum sendiri, ini pandangan Ibu seperti apa? Lah inilah Pak, yang membuat kita yang membuat kita kadang-kadang sedih Pak ya. Penguasa ini Pak, orang-orang Indonesia ini, makanya saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ini. Kayaknya kita warga Indonesia, bangsa Indonesia sekarang seperti kembali dijajah. Ya, seperti mental kita seperti dijajah, dan para penguasa itu ya mental penjajah saya kira Pak. Nah itu menurut saya. Penjajah artinya dalam pasti konotasinya negatif. Ya. Seberapa pesimis Ibu melihat kondisi kekuasaan saat ini? Seberapa negatif? Saya sebetulnya kalau untuk negatif itu lebih dari 50% Pak, untuk kenegatifan itu. Tapi saya kira saya orang yang bermoral dan beragama. Segala sesuatu tuh pasti ada sebab akibat ya Pak ya, sebab akibat. Ya kenyataan sekarang kan orang-orang menyesal, kenapa begini, kenapa kemarin dipilih katanya gitu kan. Ya memang penyesalan itu kan nggak pernah duluan Pak, selalu di akhir cerita. Nah kalau kenyataannya nanti orang-orang baru, sekarang kan banyak orang menyesal sekali, kenapa gitu Pak ya. Nah maksud saya mudah-mudahan sebelum kamu menyesal, pikirkan dari sekarang 5 tahun ke depan tuh mau kita buat jadi apa. Penyesalan ini pasti ada yang tidak puas. Ya. Kalau dari pandangan Ibu, apa yang tidak puas dari masyarakat? Ketidakpuasan apa itu? Pak sebagai ibu rumah tangga saya Pak ya, dulu mau menaikkan BBM Rp125 saja zamannya Presiden kita itu kan sampai demo luar biasa Pak ya. Ini tiba-tiba Pak, hari ini kita tidak tahu bakal ada kenaikan. Tiba-tiba besok udah naik. Naiknya enggak tanggung-tanggung. Akhirnya kita nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Nah, terus satu lagi. Sekarang ribut Pak. Para ibu rumah tangga nih ribut dengan harga yang luar biasa. Beras mahal. Nah, sekarang yang lebih lucu, cabai aja bisa mahal Pak ya. Nah, inilah keluhan ibu-ibu rumah tangga sampai Bu Eti katanya. Dulu kita tidak pernah katanya sampai segininya katanya. Tapi sekarang bagaimana? Aduh, penguasa ini sekarang jahat gitu. Nyesel milihnya gitu kan Pak. Jadi paling-paling kita kenapa nyesel baru sekarang? Kenapa enggak dulu? Nah, itulah saya kira gitu Pak ya. Bentuk ketidakpuasan ya? Bentuk ketidakpuasan ya karena itu tadi Pak. Karena situasi kondisi saat ini kan apa-apa mahal. Di bidang pendidikan? Kalau kami di bidang, kebetulan saya di Himpaudi ya Pak, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini. Itu singkatan dari Himpaudi, di mana Himpaudi ini merupakan payung ya Pak ya. Payungnya di bawah Himpaudi, kebetulan Himpaudi Pak, PAUD jadi Pak ya. Jadi berhubungan dengan PAUD. PAUD ini terdiri dari formal dan non formal. Kalau formal itu namanya taman kanak-kanak.
Kalau non formal itu ada kelompok bermain, ada satuan PAUD sejenis SPS, sama taman penitipan anak. Nah, jadi saya kira kalau untuk kami yang PAUD ini tergantung dengan guru-gurunya, kualitas guru. Bagaimana anak ini mau dijadikan apa anak-anak ini? Makanya dibentuklah waktu itu tahun 2003 yaitu PAUD-PAUD itu Pak yang non formal, karena tidak orang tua tidak bisa menyekolahkan anak kalau mau ke tempat yang formal-formal yang dengan biaya yang tinggi. Makanya Menteri Pendidikan dan beberapa aktivis waktu itu dia membentuk PAUD yang diberi nama kelompok bermain, dan saat itu 17 tahun yang lalu PAUD-PAUD ini dibolehkan berdiri dimanapun, termasuk di bawah pohon. Yang penting anak-anak bisa sekolah. Nah, jadi saat itu, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita sekarang sudah banyak bantuan-bantuan dari pemerintah sehingga PAUD-PAUD ini sudah mulai berdiri dengan baik. Ya, sudah berdiri dengan baik. Dan juga sekarang kita sudah ada akreditasinya, Pak. Sudah ada kelasnya gitu kan. Ada yang tidak puas nggak di pendidikannya nih? Maksudnya Pak? Sekarang ini tadi ibu rumah tangga banyak yang nggak puas. Di sektor pendidikan ada yang kurang nggak saat ini? Saya kira begini Pak, kalau untuk sektor pendidikan terus terang aja kita di PAUD ini banyak pilihan ya Pak. Apakah ada pendidikan yang masih mahal, harus berbayar? Ada Pak, ada yang harus berbayar mahal, tapi dan ini saya kira tergantung orang tuanya. Memang orang-orang tua yang muda ya, orang tua yang muda Pak ya, dia kepingin anaknya punya sekolah yang bagus, terus pendidikan yang bagus juga dan berkelas. Itu silakan aja Pak ya, silakan saja. Tapi untuk orang-orang tua yang tidak mampu ada tempatnya juga Pak ya. Ada tempat PAUD-PAUD yang seperti kami Pak ya. Saya punya PAUD Jati Manis. Saya kalau misalnya orang tua yang memang tidak mampu, apalagi anak-anak yatim, itu bisa kita bebaskan. Artinya sektor pendidikan masih pandangan ibu cukup. Saya kira cukup kalau baik. untuk saya ini masih cukup baik Pak ya. Oke, ini ibu sebagai ketua Bu ya, ketua Himpaudi Kota Palembang. Iya. Nah ini sekarang ingin berbakti lebih luas lagi sebagai caleg Bu ya, caleg DPD Kota Palembang. Iya. Dapil mana nih Bu? Di Dapil 1. Dapil 1. Dapil 1 itu 4 kecamatan. Ilir Barat 1, Ilir Barat 2, Gandus dan Bukit Kecil. Bukit Kecil. Nomor 3. Nomor 3. Apa sih yang ibu inginkan jadi politisi ini? Iya, saya ini Pak sudah 17 tahun ya di Himpaudi. Jadi saya pegang Himpaudi kecamatan selama 10 tahun. Setelah itu saya di Himpaudi Kota Palembang 7 tahun. Jadi bukan saya tidak puas dengan posisi saya di sini Pak ya, tapi saya yang kadang-kadang yang tidak bisa terima gini Pak. Ada daerah-daerah yang bisa mendapatkan insentif guru PAUD. Palembang kenapa nggak bisa gitu kan Pak ya. Nah, jadi bagaimana saya bilang saya dulu pernah ngomong sama calon wali kota, dia berani untuk memberikan insentif guru PAUD 200.000 sebulan asal memilih beliau gitu kan. Ya saya bekerja keras lah ya Pak ya, untuk mensatukan persepsi teman untuk memilih ini. Setelah terpilih, saya datang ke sana, saya tanya, bagaimana MOU kita untuk insentif yang 200.000 sebulan? Dia bilang, nggak ada anggarannya Bu Eti. Nah jadi, ya saya sedih juga ya Pak ya, saya sudah berjanji sama teman-teman, ternyata tidak ada. Nah setiap kali 3 bulan kita pertemuan keliling di kabupaten kota. Yang 3 bulan yang lalu kita ke Musi Banyu Asin Pak. Musi Banyu Asin bupatinya bilang begini, untuk insentif guru PAUD kita naikkan dari 200.000 menjadi 500.000. Mereka tepuk tangan Pak. Ya Allah, saya bilang, Palembang bagaimana caranya?
ini gimana? Saya bilang gitu kan. Terus Kabupaten Lahat, dia bisa dapat 200.000 sebulan. Jadi akhirnya saya tanya sana, tanya sini, ini di mana tempatnya ini? Tergantung Diknasnya, dibilang. Diknasnya itu asisinya dari mana? Itu anggota dewan lah, katanya gitu Pak. Ya Allah, saya bilang, apa mesti aku jadi anggota dewan? Untuk membantu teman-teman untuk mendapatkan insentif guru PAUD, saya bilang gitu kan. Saya tanya-tanya sama teman, bisa saja Eti gitu kan. Kalau gitu, coba-coba saya bilang gitu ya, saya akan membantu teman-teman. Makanya Pak, saya ngomong sama teman-teman, teman-teman saya kalau mau menabur uang seperti teman-teman yang lain, saya nggak bisa, saya nggak punya uang. Guru PAUD, saya bilang gitu kan. Tapi kalau memang saya jadi, saya bilang anggota dewan untuk Kota Palembang, saya akan carikan, saya bilang, saya akan cari di mana letaknya posisi guru insentif guru PAUD itu. Ya benar Bu Eti, insya Allah. Jadi teman-teman tuh mendukung begitu Pak. Makanya saya bilang saya akan mencari, kalau memang dia tinggi saya akan colok itu ya namanya. Juluk Juluk Pak, juluk. Di mana tempatnya deh, juluk lah. Nah, jadi itulah salah satu motivasi saya Pak ya. Kalau Ibu melihat sekarang gimana pendidikan PAUD di Kota Palembang ini? Bagus Pak. Cukup Karena apa? Ya kebetulan saya juga ketua LPD Pak ya, lembaga penyelenggara diklat. Jadi memang untuk menjadi guru PAUD itu memang gampang-gampang susah ya Pak ya. Sudah gajinya kecil, waktunya habis bener-bener, di rumah dia nggak ngurus anak, tapi di sekolah dia harus ngurus anak gitu ya, kata Bapak. Ya anak-anak kan lebih menurut sama gurunya ya. Jadi saya kira kalau untuk guru PAUD-nya sendiri ya dengan apa ya Pak, saya selalu bilang begini, insya Allah Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Buktinya guru PAUD cuma digaji 100.000 juga mereka betah kan Pak, sampai bertahun-tahun. Artinya apa? Guru PAUD mendapat rezeki yang lain selain gaji yang 100.000. Ya barangkali rezekinya itu yang tidak bisa kita sadari Pak ya. Nah gitu. Ini rata-rata berapa sih gaji PAUD di Kota Palembang ini Bu? Ya Allah Pak. Ada yang 300, ada yang 500, ada yang tadi 200 juga. Ada yang 100.000. Saya juga nggak. Oh di rata-rata berapa? Begini Pak, kalau kita yang punya sekolah seperti saya, begini Pak, cara saya membagi gaji, kita kan dari gaji dari SPP anak-anak, misalnya dapat duit 3 juta satu bulan, gurunya berapa? 3. Nah, tiga orang gitu Pak ya. Kita kan harus mensisihkan uang kebersihannya gitu Pak ya, listriknya dan airnya itu kita sisihkan dulu, sisanya baru kita bagi. Kita bagi sama guru PAUD berapa dia bisa dapat. Itu Pak. Ada juga yang memang mungkin yang penerimaannya tidak terlalu banyak gitu ya Pak. Gurunya banyak. Ya mau tidak mau mereka harus tetap menerima berapapun yang diberikan. Tapi kadang-kadang kita juga memberikan les untuk guru-guru itu kan Pak ya. Ada tambahan buat dia. Dan kemarin saya pernah ngobrol sama Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang yang sebelum ini, Pak kita berikan apresiasi kepada guru-guru yang memang rasanya tidak mungkin dia mendapatkan dan kebahagiaan ini dengan duit yang demikian Pak. Ternyata guru-guru itu kreatif Pak, dia bikin kue. Jadi sebelum dia ngajar dia titipkan kue-kue itu Pak ya. Nah terus banyak sekali guru-guru ini yang tanda kutip yang single parent Pak ya. Dia bisa buktinya menyekolahkan anaknya. Dari mana Pak gajinya? Dari mana dia dapat rezekinya kalau bukan dari Allah? Jadi makanya kita selalu mengingatkan. Idealnya berapa sih Bu sebenarnya kalau harapan dari guru-guru PAUD ini? Yang saya kira Pak, kalau ideal tuh setiap orang pasti punya kebahagiaan tersendiri Pak ya. Dapat uang sedikit, dia merasa ideal untuk diri dia. Tapi kalau misalnya dia mendapatkan insentif yang tadi saya bilang, ya Allah, setiap bulan ada yang ditunggu Pak ya, misal 200.000 sebulan. Itu akan diterima selama setiap 3 bulan sekali. Itu kan suatu harapan kan Pak ya. Artinya ada kelebihan yang menurut saya tidak ideal menjadi ideal. Jadi tidak bisa dihargai idealnya itu Pak ya. Jadi insentif dari pemerintah kota? Ada, belum tidak ada. Iya, belum ada Pak. Nah, itu kemarin sempat ada.
Kalau yang ada itu dulu dari Kemendikbud, Pak. Kemendikbud. Itu tidak setiap tahun, Pak, dan tidak semua sekolah menerimanya. Iya. Kadang-kadang ada satu sekolah yang 2 guru dapat, ada sekolah yang tidak dapat sama sekali. Nah, itu. Artinya ada keberuntungan juga gitu ya. Nah, itu ada keberuntungan. Artinya pemerintah Kota Palembang ini gimana perhatiannya? Belum ada. Belum ada. Makanya apa harus diketuk hati nurani? Makanya tahu nggak sebenarnya nasib guru PAUD itu? Pejabat Kota Palembangnya, anggota DPR. Tahu itu pasti, Pak. Dari mana? Kita seringkali ngomong gini, guru PAUD gajinya 1 juta. Sabar, jujur, takwa. 1 juta. Bukan sejuta, we. Bukan 1 juta, 1 juta. Sabar, jujur, dan takwa. Nah, inilah, Pak, makanya saya selalu berdoa, ya Allah, kalau memang Allah memberikan surat tangan kepada saya kepingin lah. Saya ingin membantu teman-teman gitu. Teman-teman untuk, ya Allah, insentif guru PAUD cuma 200.000, setengah mati dapatnya, Pak. Siapa tahu, Pak, ya dengan saya bisa duduk di Dewan Legislatif, saya bisa mengetuk teman-teman semua. Bagaimana kalau ini kita anggarkan gitu kan? Saya juga nggak ngerti, Pak, di sana nanti bagaimana dana-dana aspirasi itu, apakah bisa untuk insentif guru PAUD? Saya kira bisa saja. Memang ini bukan untuk pribadi ya, namanya untuk kemaslahatan ya. Iya benar. Orang banyak, saya kira. Selain itu apa, Ibu, rencananya? Gini, Pak, saya itu ceritanya begini, Pak, ya. Di dekat rumah saya itu ada got besar. Got besar ini semua air itu, Pak, jatuhnya ke tempat saya itu, Pak. Setiap kali hari hujan. Saya udah sampai ngadep ke Pak Camat itu. Pak Camat, tolong Pak Camat, kolaborasi Pak Camat. Ini air tidak bisa ditumpahkan di satu tempat. Cobalah diurai air ini. Coba carikan jalan keluarnya bagaimana got ini bisa dibagi airnya. Jadi tidak semua tumpah ruah di sini menjadikan tempat ini menjadi banjir, saya bilang gitu. Terus pemeliharaan got-got ini bagaimana, saya bilang gitu kan. Nah, ini kembali saya lihat konsentrasinya benar di jalan aja, Pak. Saya lihat jalan yang belum rusak tambah tinggi aja kan. Artinya orang-orang yang rumahnya rendah akan beralih ke sana gitu kan. Waktu itu para pejabat ini sudah, Pak, kayak Bu Fitri ya. Bu Fitri sudah kan datang ke Kemang Manis untuk kalau saya jadi nanti akan got ini akan diurai gitu kan, Pak, ya, biar tidak banjir. Tapi kan belum, Pak. Belum. Saya bilang masih janji tadi kan? Masih janji. Nah, itu pun janji saya, insya Allah. Kalau aku jadi artinya suaraku akan diperhitungkan juga nih. Mudah-mudahan aja tempat ini tidak akan banjir lagi. Gitu, Pak. Nah, ini terkait dengan saat ini kan tanggung jawab pemerintah saat ini kan bukan hanya di pemerintah kota saja. Iya. Perhatian pemerintah pusat terhadap pendidikan di ini berarti masih ada yang kurang dong. Saya kira mereka tahu itu, Pak. Kalau gaji guru PAUD itu kecil, tahu mereka, semua tahu. Tapi ya itu mungkin saya juga sempat protes ke Dinas Pendidikan Kota. Kenapa yang dapat insentif itu hanya ini saja, saya bilang gitu. Apa kamu tidak punya daftar nama guru PAUD? Nggak bisa, Bu Eti. Ini dari pusat. Saya bilang kalau memang mereka tidak bisa memberikan untuk semua, coba diberikan kepada misalnya satu sekolah, satu guru aja. Jangan sampai ini ada yang dapat 3, ada yang dapat 2, ada yang tidak dapat sama sekali. Ini namanya akan terjadi kecemburuan sosial. Nah, tolong dong, Pak, saya bilang. Tolong. Ya, tapi gimana, Bu? Tiba-tiba keluarnya ini lagi katanya. Nah, jadi saya kira kalau di pemerintah pusat juga mereka menyadari kalau gaji dan kesejahteraan guru PAUD itu belum ada. Tapi saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu ya bagaimana cerita. Makanya saya bilang saya kepingin posisi saya ini bisa saya mengintip gitu, Pak. Ini letaknya di mana, bagaimana caranya, saya bilang gitu. Mudah-mudahan
seperti yang saya bilang tadi, dengan Amin jadi presiden akan ada perubahan. Jadi saya juga punya prinsip, kalau Eti jadi anggota dewan akan ada perubahan gitu. Apalagi masalahnya untuk guru-guru PAUD ini gajinya kecil, tanggungannya besar. Iya. Orang pasti kalau apa-apa orang tuanya yang akan gurunya kalau ada dengan anak-anaknya gitu. Iya benar Pak. Nah itulah makanya sampai saat ini yang punya gaji 1 juta tadi saya bilang itu sepertinya masih berlaku. Sabar, jujur, takwa, ini masih berlaku oleh guru PAUD. Jadi mereka masih 1 juta aja Pak, 1 juta. Sabar, jujur, takwa gitu kan. Idealnya berapa? Ini maksudnya harusnya berapa? Misalnya apa? Kalau menurut pandangan Ibu? Saya kira kalau dengan UMR Pak ya, UMR sekarang 3 juta lebih ya. Iya. 4. 3,3. Iya. Saya kira kalau misalnya guru PAUD diberikan dengan UMR, aduh Pak, barangkali nyaman sekali dengan UMR. Tapi sepertinya kalau dari sekolah belum bisa Pak. Saya belum yakin bahwa guru PAUD akan mendapatkan UMR. Nah itulah makanya ada sekolah-sekolah yang berani memberikan UMR. Ya itu tadi Pak, SPP anak-anak yang rasanya sampai ada yang pernah ngomong orang tua, waduh untuk sekolah PAUD aja bayarannya udah sekian gitu. Jadi tidak banyak mereka Pak. Makanya sekolah-sekolah yang berani yang dibayar, yang pembayarannya mahal itu kita lihat tidak banyak. Dan juga muridnya juga tidak bisa rame gitu kan Pak ya. Tapi artinya subsidi sangat diperlukan ya? Subsidi sangat diperlukan sebetulnya Pak. Itu tadi saya bilang, kalau memang ada tambahan yang lain seperti insentif guru PAUD seperti tadi, artinya guru PAUD udah penuh harapan. Total di Kota Palembang ada berapa Bu yang perlu? Kalau guru PAUD ini tadi saya hanya membawai guru-guru yang himpaudi ya Pak. Lebih kurang 600 guru. Dan masih di bawah sejahtera. Standar. Bawah standar. Tapi saya selalu memberikan support kan Pak. Guru PAUD harus cantik, guru PAUD harus ramah, guru PAUD bagaimana cara saya bilang harus dandan dong. Saya bilang kan guru PAUD harus wangi loh Pak. Kalau guru PAUD tidak wangi, ribut anak-anak ibunya. Tapi kalau guru PAUDnya wangi, anak-anak kan makan dirangkul dengan enak sama dia. Beli bedak aja nggak cukup Bu? Ya sebetulnya saya bilang bodo amat pokoknya makanya kita sering kali acara Pak ya. Halo bisa memberikan sponsor pada guru PAUD, saya bilang gitu kan Pak. Biasanya ada mereka yang akan memberikan. Makanya kita kalau ada acara-acara kita minta kepada sponsor tolong kasih dong untuk guru-guru PAUD. Kepada orang tua anak-anak, kapan lagi kalau kita tidak memperjuangkan ya? Benar Pak, iya benar. Memang kadang-kadang orang tua Pak ya, makanya saya selalu bilang sama guru PAUD, kamu jangan sekali-sekali meminta Pak. Karena meminta itu kan tangan di bawah, kita jadi pengemis. Orang tua kadang-kadang dia perhatikan Pak, saya juga kadang-kadang ada juga orang tua yang suka memberikan, Bu Eti ada seragam untuk guru-guru ya Bu. Ya kadang-kadang kita cukup, ya Allah Pak sukacita diberikan itu Pak ya, rasanya kok kita merasa diperhatikan. Tapi saya sampaikan kepada orang tua, Ibu lain kali jangan ya Bu, kami tidak meminta. Saya bilang, ya Bu tapi ini dari kami. Nah itu kata-kata itu ya Pak ya, tapi kita harus selalu jangan kita meminta. Kalau mereka memberi, ya kita terima aja gitu kan. Ikhlas nggak Bapak Ibu? Ikhlas katanya. Itulah Pak, memang orang tua juga suka memperhatikan kita. Ada juga seperti itu? Ada Pak. Baik, mungkin untuk pemirsa apa yang Ibu bisa sampaikan ke Info Indonesia, pemirsa Indonesia? Oh iya, saya ketemu dengan Info Indonesia hari ini sesuatu yang luar biasa. Saya bilang, saya juga kaget bahwa Info Indonesia ternyata karena baru hari ini saya ketemu, ternyata waduh tempatnya luar biasa.
Dan beritanya juga saya lihat mumpuni ya. Mudah-mudahan Info Indonesia ini akan membuka wawasan masyarakat Indonesia yang suka membaca, saya kira Pak ya. Kalau yang nggak suka baca, nggak bisa juga. Suka menonton juga. Suka menonton, bisa menonton dan juga bisa membaca. Sukses untuk Info Indonesia. Dan guru TK. Dan guru PAUD. Guru PAUD. Dan guru PAUD. Mudah-mudahan ya guru PAUD, mudah-mudahan sukses untuk kita semua. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.